Perkenalkan, nama saya Rahmat Abadi, NIM 2520096. Baiklah, di sini kami akan membacakan PPT kami. Saya sebagai pembaca pertama. Baiklah, yang pertama yaitu A. Pengertian pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal yang terhubungkan melalui saluran satelit, telepon, kabel, dan jangkauannya mencakup seluruh dunia. Internet memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Fasilitas tersebut antara lain email, telnet, internet, relay chat, newsgroup, mailing list, file transfer protocol, atau World Wide Web. Pengajaran berbasis web sebagai program pengajaran berbasis hipermedia yang memanfaatkan atribut dan sumber daya World Wide Web untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Konvensi internasional menyatakan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan berbagai proses dan aplikasi elektronik untuk pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah CRT, WRL, CD, dan lain-lain. Yang kedua atau yang B yaitu pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Internet singkatan dari Internet Connection and Networking adalah jaringan informasi global, yaitu the largest global network of computer that enables people throughout the world to connect with each other. Internet diluncurkan pertama kali oleh J.R. Linklater dari MIT, Massachusetts Institute Technology, pada bulan Agustus 1962. Untuk dapat menggunakan internet diperlukan sebuah komputer yang memadai, hard disk yang cukup, modem berkecepatan minimal 14,400, sambungan telepon atau multifungsi, telepon, maksimal, dan internet. Ada banyak tahu cara mengoperasikannya. Selanjutnya, hubungi provider terdekat. Andaikan semua persyaratan tadi tidak dimiliki atau cukup terdekat, cukup mendatangi warnet terdekat yang banyak terdapat di kota-kota besar, bahkan sampai ke desa-desa. Kita dapat mengakses situs-situs apa saja sesuai kebutuhan kita. Internet disebut juga media massa kontemporer karena memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah media massa, seperti antara lain ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar. Siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi seorang analis, tidak hanya konsumen informasi saja. Mereka menganalisis informasi yang relevan dengan pembelajaran IPS dan melakukan pencarian yang sesuai dengan kehidupan nyata, real life. Siswa dan guru tidak perlu hadir secara fisik di kelas, classroom meeting, karena siswa dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran serta ujian dengan cara mengakses jaringan komputer yang telah ditetapkan secara online. Siswa juga dapat belajar bekerja sama atau kolaboratif satu sama lain. Mereka dapat saling berkirim email, electronic mail, untuk mendiskusikan bahan ajar. Kemudian, selain mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru, siswa dapat berkomunikasi dengan teman sekelasnya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Pratama dengan NIM 2520079. Di sini saya akan membacakan bagian C. 4 kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan e-learning. Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat seolah-olah dipaksa bermigrasi dari cara manual ke media digital dalam menjalani kehidupan mereka. Salah satunya adalah dalam sektor pendidikan. Pembelajaran berbasis digital atau lebih dikenal dengan e-learning semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Jika infrastrukturnya memadai, penerapan e-learning dapat menjadi suatu metode yang hemat sumber daya. Selain itu, penerapan e-learning juga dapat membangun rasa percaya diri dan kemandirian masyarakat. Tengah merebaknya wabah COVID-19, menerapkan pembelajaran berbasis digital atau e-learning sangat bermanfaat untuk melindungi peserta didik dari penyebaran virus. Apalagi pemerintah sudah mengimbau masyarakat dapat beraktivitas di rumah sebagai upaya physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk menekankan penyebaran virus. Namun tidak seperti namanya yang terdengar canggih. Kelebihannya yang pertama adalah biaya lebih terjangkau. Yang kedua, waktu belajar fleksibel. Keempat, wawasan yang luas. Dan kekurangannya, yang pertama, keterbatasan akses internet. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikri Muhammad NIM 25286 akan membacakan hasil presentasi makalah kami yang poin D, internet sebagai sumber belajar. Menggunakan internet dengan segala fasilitas akan memberikan kemudahan untuk mengakses sebagai informasi yang secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan siswa bagi keberhasilan dalam belajar. Hal tersebut sangat memungkinkan karena internet merupakan jaringan informasi terbesar yang memuat banyak data dan pengetahuan. Dengan menggunakan internet, seseorang dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Penelusuran dan pencarian bahan pustaka dengan jaringan dan sumber yang jelas. 2. Membangun program artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk memodelkan sebuah rencana kegiatan. 3. Kemudahan untuk mengakses apa yang disebut dengan virtual classroom ataupun virtual university. 4. Pemasaran dan promosi hasil karya penelitian. Selain sebagai sumber belajar, internet juga hadir sebagai media yang multifungsi. Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal, misalnya email, chatting, atau secara massal yang dikenal on-to-my. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.